Shalom everyone. Ketika saudara membawa persembahan pada Tuhan, entah itu hari Minggu, entah itu tengah minggu, atau kapan saja dan di mana saja. Apa yang menjadi tuntunan saudara ketika saudara harus memutuskan jumlah persembahan yang akan saudara bawa pada Tuhan? Dan kemudian apa yang menjadi motivasi saudara membawa persembahan itu? Dan apa motivasi saudara sehingga saudara memutuskan jumlah ini haruslah sekian yang akan aku bawa pada Tuhan? Mari kita baca firman Tuhan hari ini dari Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Markus 12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Yesus memperhatikan orang-orang yang membawa persembahan, yang memasukkan persembahan di dalam peti persembahan. Dan kemudian Yesus memanggil murid-muridnya karena Yesus mau mengajar sesuatu pada mereka. Tadi saya tanyakan, yang membuat saudara menentukan berapa banyak persembahan saudara kira-kira apa? Dan apa yang memotivasi saudara membawa persembahan dan apa yang memotivasi saudara untuk memberikan jumlah tertentu? Saudara mau kasih uang persembahan 10.000, 5.000, 500.000. Apa yang menjadi tuntunan saudara sehingga saudara memutuskan hal itu? Apa yang memotivasi saudara? Dia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Jadi Yesus memberikan satu pernyataan, satu statement pada murid-muridnya, kalau kamu tak mau tahu dari persembahan-persembahan yang dibawa orang hari ini ke peti persembahan, orang banyak membawa persembahan dalam jumlah yang banyak. Persembahan yang dibawa oleh orang-orang itu sebetulnya lebih kecil dari apa yang diberikan oleh janda miskin ini. Saudara mungkin pikir-pikir, ini matematikanya Yesus salah nih. Bagaimana mungkin ini persembahan dari janda ini cuma 2 peser uang yang dikatakan 1 duit. 2 peser itu kecil sekali jumlahnya, saudara. Kecil banget jumlahnya. Nah, dibandingkan dengan orang yang kasih dalam jumlah yang besar, terus Yesus bilang, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memberikan itu. Makanya saya bilang, saudara mungkin pikir Yesus ini matematikanya salah nih. Tetapi Yesus pada ayat yang berikut, ayat yang ke-44, dia katakan, dia kasih jawabannya, dia kasih penjelasannya. Kenapa sampai dia bilang bahwa janda ini memberikan lebih banyak dibandingkan orang-orang lain. Perhatikan saudara. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, ternyata yang membuat Yesus memberikan pernyataan bahwa persembahan janda ini lebih banyak dibandingkan dengan persembahan orang kaya itu yang jumlahnya jauh lebih banyak. Karena persembahan dari janda ini datang dan keluar dari pengorbanan. Orang-orang kaya yang memberikan persembahan, Yesus katakan, mereka memberi dari kelimpahan. Maksudnya begini, saudara. Katakanlah orang kaya ini membawa persembahan 100 juta. Itu banyak, saudara. Tetapi di rumah dia punya simpanan 1 miliar, 2 miliar, saudara. Jadi dia sendiri tidak terganggu hidupnya. Dia nggak harus mikirin bagaimana hemat-hemat karena sudah bawa persembahan, aku harus hemat nih. Kalau nggak hemat-hemat nanti nggak cukup pengeluaran, nanti nggak makan anak-anak. Nanti anak-anak nggak boleh bayar uang sekolah. Padahal dia kasih persembahan 100 juta loh saudara. Tetapi karena dia masih punya 1, 2, 3, 10 miliar, uang yang 100 juta ini tidak membawa pengaruh lah buat dia, buat ekonominya dia. Tetapi persembahan dari wanita ini, 2 peser, 1 duit, itu dia katakan, Yesus bilang dia bawa dari semua yang dia punya. Jadi ini semua yang ada di dalam tangannya,
Janda ini nggak punya deposit, saudara. Dia nggak punya investasi tempat lain. Ini semua uang, 2 peser yang dia punya. Tetapi dia bawa dan dia berikan semuanya. Jadi dia memberi dari kekurangannya. Ketika dia kasih semua itu persembahan, ada kemungkinan kalau dia sudah nggak punya bekal lagi di rumah, sudah nggak punya tepung, sudah nggak pernah punya minyak, dia nggak bisa makan, saudara. Dia nanti nggak makan. Kalaupun dia masih punya tepung, masih punya minyak, mungkin itu cuma cukup untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Lantas minggu berikutnya makan apa, saudara? Nah, dia harus pinter-pinter mengolah apa yang ada di rumah supaya dia masih bisa makan. Tetapi kenapa janda ini melakukan hal itu? Karena janda ini mengerti prinsip memberi dalam kerajaan Allah. Kenapa saya katakan seperti itu? Tidak ada orang yang akan membawa persembahan sebanyak itu, dalam arti semua yang dia punya, dia kasihkan pada Tuhan. Kalau dia tidak punya pemahaman yang benar. Pertama, dia berani bawa persembahan itu. Karena dia tahu kasih Tuhan baginya terlalu besar. Kenyataannya bahwa dia masih hidup, dia masih bisa berjalan, masih bisa beraktivitas. Itu cuma karena kemurahan Tuhan. Dia tahu kasih Tuhan melimpah dalam hidupnya. Sehingga dia mengasihi, bagaimana caranya dia mengasihi Tuhan kembali. Mengasihi Tuhan balik, bagaimana caranya? Aku mau kasih apa sama Tuhan? Aku gak punya apa-apa. Ini aku punya 2 peser. Tuhan, aku mengasihimu. Aku mau bawa 2 peser ini buat Tuhan. Karena ini yang aku punya Tuhan. Aku kasih sama Tuhan. Dia punya motivasi yang benar. Dia memberikan persembahan karena dia mengasihi Tuhan. Dia tidak memberi persembahan karena kewajiban. Ada orang yang memberi persembahan membawa perpuluhan karena takut kalau nggak bawa perpuluhan nanti bangkrut. Nanti ada masalah dalam keuangan. Nanti seperti kata Maleakhi 3, nanti datang belalang-belalang pelahap. Datang di dalam ekonomi rumah tanggaku. Nanti datang belalang-belalang pelahap yang memakan kesehatanku sehingga nanti aku sakit dan sebagainya. Persembahan yang seperti itu keluar dari kewajiban. Bukan dari kasih. Bukan dari hati yang tulus. Menurut saudara kira-kira Tuhan suka nggak terima persembahan yang datang dari kewajiban? Karena takut dihukum Tuhan, takut nggak diberkati Tuhan, takut nanti kekurangan, nanti ada bencana yang datang karena aku nggak bawa perpuluhan. Allah yang maha tinggi, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Anaknya yang tunggal satu-satunya mati di atas kayu salib menggantikan saya dan saudara. Supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Apakah dia layak terima persembahan yang seperti itu? Karena itu Yesus mengajar murid-muridnya. Perhatikan di sini. Bahwa persembahan yang dibawa dengan hati yang mengasihi Tuhan, itu lebih berkenan pada Tuhan. Persembahan yang dibawa dengan pengorbanan di hadapan Tuhan, itu diperhitungkan sebagai kebenaran dan itu berharga di mata Tuhan. Persembahan yang dibawa dengan hati yang mengasihi, sekalipun jumlahnya kecil, tapi karena itu yang dia bisa berikan karena dia mengasihi Tuhan, itu berharga di mata Tuhan. Persembahan yang dibawa dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan itu diperhitungkan sebagai kebenaran dan itu berharga di mata Tuhan. Persembahan yang dibawa oleh wanita ini, oleh janda ini adalah ungkapan, adalah pernyataan imannya, pernyataan percayanya. Tuhan, aku percaya Engkau sumber kehidupanku, aku percaya Engkau memeliharakanku, sehingga aku bawa semua uang yang aku punya, tidak khawatir, tidak takut, karena aku percaya Engkau yang memeliharakan aku. Dia tidak membawa persembahan 2 peser supaya nanti itu berbunga dan menjadi berapa dinar minggu depan, tidak. Dia tidak berharap Tuhan memberikan dia uang banyak. Tetapi yang dia lakukan, dia percaya. Kalau dia pun tidak punya uang, Tuhan punya cara memeliharakan dia. Dan itu adalah pernyataan iman bahwa dia mempercayai Tuhan lebih daripada dia mempercayai 2 peser ini. Dia membawa persembahan itu. Menyatakan pengakuan iman, deklarasi iman bahwa apa yang aku punya ini semua milik Tuhan. Dan kalau aku bawa itu pada Tuhan, aku membawa apa yang jadi milik Tuhan. Aku tidak khawatir memberikan itu pada Tuhan, karena itu milik Tuhan juga. Itu bukan milik aku. Kepunyaan Tuhan. Apa yang aku punya itu kepunyaan Tuhan.
Prinsip-prinsip itu yang kita pakai ketika kita membawa persembahan di hadapan Tuhan. Karena Yesus sendiri menyatakan bahwa itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Itu berharga di mata Tuhan. Persembahan yang kita bawa kepada Tuhan itu adalah satu tindakan aktif dari penyembahan kita pada Tuhan. Kita ke gereja karena kita mau menyembah Tuhan. Kita berdoa karena kita menyembah Tuhan. Kita menyanyikan lagu pujian itu karena kita menyembah Tuhan. Dan kita membawa persembahan, itulah penyembahan kita pada Tuhan. Pernyataan bahwa kita menyembah Tuhan. Yang aku sembah bukan uangku, tapi yang aku sembah adalah sumber dari keuanganku. Sehingga aku tidak takut memberikan pada Tuhan. Sekalipun itu uang terakhir yang aku punya, aku tidak takut memberikannya itu pada Tuhan. Karena itu penyembahanku pada Tuhan. Aku tidak tahu apa aku masih punya hari esok untuk menyembah Tuhan dengan uangku. Tapi hari ini aku menyembah Tuhan dengan uangku. Sekalipun itu milikku, uang terakhir yang aku punya. Aku mau bawa itu pada Tuhan. Karena itulah penyembahanku pada Tuhan. Dan ketika aku menyembah Tuhan, aku memberikan yang terbaik pada Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan dengan keuangannya, saudara nggak perlu dorong-dorong. Nggak perlu ditakut-takutin. Orang yang mengerti memberi pada Tuhan. Orang yang tahu bahwa apa yang dia punya itu miliknya Tuhan. Dia tidak pernah khawatir memberi pada Tuhan. Dia nggak hitung-hitungan dengan Tuhan. Nggak. Orang yang mengerti bahwa apa yang aku punya, uang ini cuma sebagian kecil. Nafas ini kalau Tuhan pakai tarif dengan nafas kita, berapa banyak harus bayar pada Tuhan. Dan orang yang mengerti hal itu, dia tidak pernah takut memberi pada Tuhan. Dia tidak pernah hitung-hitung, dan dia tidak pernah merasa bangga kalau bisa kasih yang banyak sama Tuhan. Jangan salah saudara, Tuhan gak butuh uang kita. Saudara mungkin bilang, kalau Tuhan gak butuh, kenapa Tuhan suruh kita bawa persembahan? Tuhan mengajar kita membawa persembahan untuk mengajar kita bagaimana kita bergantung pada Tuhan. Untuk mengajar kita bagaimana kita mempercayai Tuhan. Supaya kita tidak kehilangan sukacita ketika keuangan kita tidak ada. Ketika uang itu diambil daripada kita. Ketika kita tidak memiliki keuangan yang banyak. Sehingga iman kita, sukacita kita, damai sejahtera kita tidak pernah bergantung pada keuangan kita, tidak pernah bergantung pada bank account kita, tetapi bergantung pada Tuhan. Tuhan mengajar kita untuk memberi persembahan, karena Tuhan mau mengalihkan iman kita dari uang kita dan dialihkan pada Tuhan yang menjadi sumber dari berkat kita. Tuhan mengajar kita untuk tidak mempercayai keuangan kita lebih daripada kita mempercayai Tuhan. Tuhan mengajar kita bagaimana kita bersandar pada Tuhan dengan kita membawa persembahan. Dan pada kenyataannya, keuangan, persembahan itu seringkali menjadi ujian yang paling sulit bagi anak-anak Tuhan. Kita boleh bilang kita anak Tuhan, kita boleh bilang kita tahu banyak firman Tuhan. Kita boleh bilang bahwa kita mengerti banyak firman Tuhan, kita setia ikut Tuhan. Tapi ketika datang pada masalah keuangan, banyak yang gagal, saudara. Banyak yang berguguran. Karena membawa persembahan pada Tuhan. Karena kita mempercayai Tuhan, tahu bahwa semua yang kita punya itu milik Tuhan. Itu membutuhkan iman, itu membutuhkan penyerahan yang sungguh pada Tuhan. Karena itulah Yesus mengajar kita untuk membawa persembahan. Supaya kita tidak pernah, sekali-kali jangan pernah bergantung pada uang kita. Uang itu tidak kekal, sebentar ada, sebentar nggak ada, saudara. Dan kalau iman kita bergantung pada uang kita, iman kita akan naik turun seperti kurs, saudara. Tetapi kalau iman kita bergantung pada Tuhan, tidak peduli, punya uang banyak kita tetap semangat mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Nggak punya uang sama semangatnya mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Karena kita tidak dipengaruhi oleh uang ini. Tetapi kita ada, mata kita tertuju pada Tuhan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya harap saudara belajar bersama saya hari ini melalui apa yang kita baca dan kita renungkan bersama. Tuhan mau kita memberikan persembahan dengan rela hati, dengan sukacita. Jadi kita memutuskan dengan hati yang rela, hati yang penuh sukacita. Berapa persembahan yang akan kita bawa,
dan kita punya motivasi yang benar, kita bawa itu dengan sukacita karena kita tahu orang yang bisa membawa persembahan dengan sukacita karena dia ada prinsip-prinsip tadi. Karena dia mengasihi Tuhan lebih daripada dia mengasihi uangnya. Karena dia mempercayai Tuhan lebih daripada dia mempercayai uangnya. Karena dia mengucap syukur karena tahu bahwa berkat Tuhan itu melimpah jauh lebih besar dari apa yang bisa dia berikan pada Tuhan. Dan kemudian karena dia tahu dan dia mau menyatakan bahwa apa yang aku punya itu milik Tuhan anyway. Aku tidak sementara mempiutangi Tuhan. Aku tidak sementara berbuat jasa sama Tuhan, berbuat baik budi sama Tuhan. Enggak. Itu punyanya Tuhan, bukan punya aku. Jadi orang yang mengerti prinsip-prinsip itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang membawa persembahan dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Janda ini kalau dia membawa persembahan dari prinsip perpuluhan, berapa yang akan dia kasih sama Tuhan? Dari 2 peser itu dibagi, ambil 10% dari 2 peser, yang mana yang dia mau kasih sama Tuhan? Tetapi dia memakai prinsip kasih karunia. Aku terima hidup ini dengan kasih karunia, dengan kelimpahan, dengan kemurahan Tuhan. Aku terima segala kelimpahan, hidup yang diselamatkan, keselamatan yang pasti, masa depan yang pasti bahwa aku akan sampai di rumah Bapakku. Itu kasih karunia yang tidak bisa kita bayar. Kasih karunia Tuhan. Karena itu tadi saya katakan, jangan ukur berkat Tuhan dari uang, dari kesehatan. Jangan ukur, saudara. Kita akan tersesat kalau begitu caranya kita mengukur berkat Tuhan. Bukan dari situ ukuran berkat Tuhan. Ukuran berkat Tuhan pertama adalah keselamatan yang saya dan saudara punya. Dan kedua, hidup yang punya tujuan, hidup yang punya arti di dalam Tuhan. Itu ukuran berkatnya. Dengan begitu kalau kita melihat berkat Tuhan itu, kita akan punya hati, sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena kalau kita bilang bahwa persembahan engkau akan diberkati, janji Tuhan engkau diberkati. Bagaimana dengan orang yang bawa persembahan yang masih bergumul dengan kesehatannya? Bagaimana dengan orang yang bawa persembahan tapi tidak pernah kaya secara materi? Berarti firman Tuhan gak berlaku buat mereka. Karena itu jangan salah, jangan tersesat di dalam pemahaman seperti itu. Kita bawa persembahan karena kita tahu apa yang Yesus kerjakan bagi kita. Keselamatan yang dia berikan bagi kita tidak pernah bisa kita ukur dengan apapun juga. Apa aja yang kita mau beri bagi dia tidak bisa membayar apa yang dia kerjakan bagi saya dan saudara di atas kayu salib. Dan kedua, kita membawa persembahan pada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi seseorang sepenuh hati, kita nggak hitung-hitung, nggak ukur-ukur, saudara. Kita bawa persembahan sama seperti janda ini. Nggak perlu didorong-dorong, nggak perlu dipaksa-paksa, saudara. Dan kemudian kita bawa pada Tuhan. Karena kita mempercayai Tuhan. Aku percaya dia sanggup memeliharakan hidupku. Dan kemudian aku membawa persembahan pada Tuhan karena apa? Karena itu miliknya Tuhan. Sehingga tidak ada tempat dalam hidupku untuk berbangga, untuk menjadi sombong ketika aku membawa persembahan. Mau jumlah berapapun aku gak punya tempat untuk berbangga. Karena itu kepunyaan Tuhan. Sehingga kita bawa persembahan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dengan hati yang rela, hati yang sukacita. Dengan kerendahan hati, kita bawa persembahan itu sebagai wujud nyata, tindakan nyata. Inilah penyembahanku di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.